الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي عنكم. الفصل الثاني في فوائد النكاح وآفاته. Pasal yang kedua menerangkan faedahnya bernikah dan binasanya bernikah. Dua. Adapun faedah berkawin itu yaitu 5 perkara. 5 faedahnya. Pertama, dapat anak, yaitu asal bagi kelebihan yang dituntut akan berkawin itu. Ya. Jadi kalau nggak dapat anak berobat atau kawin lagi deh. Kalau sebab nggak dapat anak, atau dia mandul akhir namanya kalau bahasa Arab itu perempuan. Nggak ada bagian, jadi dia punya rahim tidak bisa menerima nutfah laki-laki sehingga nggak hamil, tumpai melulu, ngerti nggak? Tumpai. Ntar kalau dia mandi keluar lagi tuh, gitu. Yang dituju anak kagak dapat. Terus faedah itu kalau dapat anak, kalau anak baik. Kalau anak narkoba, anak sialan, anak syayatin, ada namanya aulad syayatin, anak-anak syaitan banyak. Dari sebab mak bapaknya orang gak baik, melahirkan anak yang bersekutu sama syaitan sampai mati. Begitu. Terus karena maksud dengan berkawin itu menghasilkan akan anak, ya. Supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Iya. Kalau semuanya kagak kawin pada mati, kosong nih alam, nggak ada orang. Itu. Terus. Dan yang demikian itu muwafaqah dengan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala ridha, Rasulullah bilang tazawwajul waludal wadud, kawini perempuan yang beranak, artinya dari lihat turunannya kak maknya kalau itu al-wadud, yang kau cintai. Jangan kawin sama perempuan yang kau nggak sayang. 3 bulan lo tutup koran mukanya, lo ganti sama potret bintang film. Nah ini kan ribet. 2 tuh Nabi bilang, al-walud yang beranak, al-wadud yang cantik. Kalau ada sebab orang kalau bini cakep nggak berhentinya merangkangnya. Nah kalau bininya budak begitu 3 bulan lo juga gue lihat tuh. Tapi Allah Ta'ala itu kan adil, ada kurnia, ada adil. Ulama bilang af'alullah kullaha hasanatun imma fadlun wa imma adlun. Allah Ta'ala itu punya kerjaan semuanya baik. 1 bagian nugrah, 1 bagian adil. Nah kalau perempuan itu jelek, umpamanya mukanya kurang bagus, amel lo yang lo lihat jelek. Nanti Allah timbulin laki-laki yang lihat dia indah, benar. Sebab tiap orang itu, ini perhatikan ya, nggak yang betul nih. Tiap orang itu punya sir dari Allah Ta'ala. Itu sir itu inti nggak lihat. Yang inti lihat jeleknya. Ada yang lihat sirnya. Makanya kita kadang-kadang lihat orang gandengan berdua, lakinya cakep banget, bininya jelek banget, kita heran. Lu diapain bisa mau sama dia? Nah dilihat tuh, ada 1 kelebihan yang dilihat kemudian dia ketarik.
Itu begitu rahasianya. Sebab kita kalau bini kita bagus gregetan dulu, udah nggak bakal penyok-penyok itu. Itu pentungan. Wah. Itu yang pertama. Dapat anak. Sebab Nabi suruh cari yang bagus itu supaya himmah jima itu keras. Saya terangin nih, hati-hati ya. Nih biar kita telat nih ngaji karena mati lampu. Gue nggak bisa lihat tadi. Tujuannya Nabi itu al-walud yang kau sayang. Sebab kalau kau sayang sama itu perempuan, nggak bakal berhenti kau jima'i dia. Dan anak itu akan jadi kalau jima'nya semangat. Badannya itu lelaki atau perempuan sehat. Ini sirnya, ini rahasianya. Kalau sehat dua-duanya, jima'nya semangat, himmah, bunting deh. Sebab di dalam ilmu kedokteran, saya nggak sekolah dokter, harus ada 3.500 paling kecil bahannya tuh. Kalau Arab, sana Pakistan, orang itu apa namanya, India, itu bisa 4.500. Dia mah kalau dia colok jadi aja udah banyak banget bahannya. Begitu. Terus kalau walud itu sebelum dia nikah, tahu nggak porosnya apa gimana secara fisik? Walud tahu nggak sebelumnya? dari mak. Ente lihat maknya anaknya berapa? 13, mau kawinin anaknya dah. Maknya kagak punya anak, jangan kawinin. Dia miara anak cakap, jangan. Takut gak dapat anak. Sebab tujuan kawin itu anak. Nabi tanya Fatimah Zahra alaihi salam, Allah radhiyallahu anha, ya Fatimah, perempuan yang paling baik yang mana? Ini pertanyaannya Nabi. Fatimah jawab, yang mukanya belum pernah dilihat laki-laki halid, muka dia, dan dia belum pernah lihat laki-laki halid. Lelaki belum pernah lihat dia. Sampai Nabi bilang, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Bawa itu ayat itu. Inilah turunan-turun temurun yang salihah, setengah dari setengahnya. Begitu. Kalau tuh gregetan kurang, nggak dapat anak. Sebab sempretan kue artisnya kecil. Dia mau nendang, kena pala cicak, jatuh tuh cicak tuh. Nah itu tuh, yang begitu tuh, megang dah. Dikata gue mandak dah ya, mandak dah loh. Begitu. Terus. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, yaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapaknya kemudian daripada mati ibu bapaknya itu. Itu faedahnya. Itu anak doain Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li qarabatina wa masyaikhina wa dan seterusnya. Itu doa anak ke bapak kabul. Saya dulu ngaji sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad almarhum. Itu yang dimaksud waladun soleh di situ bukan anak soleh yang ibadat, yang ngaji, yang alim, yang berilmu, bukan. Kalau bapak udah didik anak, udah bener didikannya dalam agama, udah lepas tanggung jawabnya,
anak itu nakal, bapak udah nggak tanggung jawab. Itu kapan lagi dia tobat atau dia bener, dia berbuat apa ke amalan soleh, dia angkatin tangan, dapat bapaknya. Besok dia maksiat lagi, tetap dapat bapaknya. Begitu keterangannya. Bukan mesti nunggu soleh dulu baru itu doa gabul, tidak. Sayang orangnya kurang ini, kesian. Apa nanti kita ulang lagi kita nggak tahu deh. Ini ada lagi tadi sampai Tubal mati tadi, terus Surabaya mati. Balak media udah, jangan tidak terus. Dan yaitu dibilangkan daripada amal yang soleh, yang kekal, kemudian daripada matinya itu. Seperti Nabi bilang awaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh doain abaknya. Nah, kalau Wahabi enggak nih. Ente lihat Ashabul Kahfi, waktu Allah Ta'ala beri isyarat, bukan wahyu ya, sama Khidir, tembok yang udah miring itu kau rapiin lewat Jibril. Dia jalan sama-sama Musa bin Imran alaihissalam. Khidir bisa melestari rapi kerjaannya. Jangan sampai ini tembok rubuh. Dikerjain sendiri, jadi deh. Emang dia bisa sampai keker lagi. Itu Allah Ta'ala ceritakan sama Nabi Muhammad. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته. Begitu. Adapun tembok yang udah miring itu, bagi dua anak yatim, Somir sama Somar namanya kalau nggak salah, itu anak yatim. Itu ada peninggalan orang tuanya. Di situ ditafsir yang ketujuh kakinya. Coba kalau kakinya yang ketujuh, jauh jaraknya sama dia. Masih diperintah seperti ini, bagaimana habis abak ke anak kalau salah. Di situ ada pundi di bawah. Wa kana abuhuma tadi salihah. Ibu bapaknya dari neneknya dia yang ketujuh sama kakeknya orang saleh kata Allah. Kalau rubuh nanti diambil orang, kau tutup, tunggu biar dia gede, nanti dia ambil itu warisan. Begitu. Ini nggak terima. Udah mati habis. Wa 'an laysa lil insan illa ma sa'a wa kana sa'yuhu sawfa yura. Tidak ada bagi manusia kecuali yang dia beramal aja dapatnya. Nanti dia akan lihat di akhirat kerjaan itu. Ini di suhuf Nabi Ibrahim 30 suhuf, bukan di Quran. Allah Ta'ala ceritakan sama Nabi Muhammad, umat itu buat umat Nabi Ibrahim. Apa yang dia kerja dia dapat, udah. Doa apa nggak ada.
dimasukin ke kita Wahabi itu. Terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yanqati' ila thalath. Tiap amal anak Adam kalau dia mati putus, berhenti sembahyang. Nggak ada mayit yang puasa lagi, nggak ada mayit yang pergi haji lagi, habis. Nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa puasa sunat lagi. Semua amalannya, wiridnya, zikirnya habis, kecuali 3. Kalau 3 dia punya, biar dia udah dikubur, ini pahala ngalir terus sampai hari kiamat. Terus waladun salihun yad'u lahu ila akhiril hadits. Waladun salihun yad'u lahu, yang saya bilang tadi, ila akhiril hadits. Jadi anak baik ini yang bisa nolong bapaknya. Itu gara-gara tenguruk. Ada juga orang bapaknya brutal, bapaknya berandalan, bapaknya nggak baik kerjaannya, minum apa segala macam, bisa tuh kadang-kadang, tapi jarang sekali dapat anak soleh jadi wali. Ada bapak tetap sial. Kata syair Arab, sebaris saja saya baca, wa min ayabin an ambatat yada syauqi bil wardi. Dari satu barang yang aneh, yaitu pohon mawar yang berduri tajam itu, kalau kena tanganmu berdarah, tapi dia punya bunga-bunga mawar. Bapak bobrok tuh duri tadi, tapi mawarnya indah. Cuman jarang. Kebanyakan anak seloyongan, abak seloyongan. Terus artinya bermula sekalian amal anak Adam itu putus kemudian daripada matinya itu, melainkan 3 perkara. Pertama, anak yang soleh yang mendoakan baginya hingga akhir hadis. Bermula murad dengan sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. Sedekah yang berjalan, pahalanya seperti masjid, bikin madrasah, bikin rubat. Bikin rubat itu tempat belajar, tapi nggak pakai kelas, ngumpul ngeriung begini nih, itu terus ngalir pahala. Tapi syaratnya diwakafin. Baru waladin salihin yad'u lahu. Makanya Nabi Yahya alaihi salam bilang, Rabbi habli minas salihin. Dia udah tua gak punya anak, jangan sampai saya mati, ya Allah kasih saya anak yang saleh. Itu bukan saleh lagi, Nabi, Rasul. Dia dapat anak Yahya. Allah Ta'ala bilang, lam yaku min qabli samiyah. Belum ada orang di dunia di masa itu yang namanya Yahya, kecuali anakmu ya Zakaria. Itu yang kasih nama Yahya Allah. Inni mubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Aku beri kabar kepada kau ya Zakaria,
kau bakal dapat anak laki-laki namanya Yahya. Lam yakun min qablu samiyya. Tidak ada orang yang namanya Yahya sebelumnya di belakang sana. Terus. Bermula murad dengan anak yang soleh itu, yaitu yang mukmin, karena doa orang yang mukmin bagi ibu bapaknya itu memberi manfaat, sama ada ia soleh atau fasik. Lihat yang saya ngomong tadi. Mungkin saya dapat dari guru, bukan guru biasa sih, dari Habib Muhammad sendiri yang bilang kalau mesti soleh itu nggak susah bapak itu, hatta fasik asal dididik dia punya tanggung jawab, dia yang dibakar di jahanam, bapaknya enggak. Tapi kalau dia lagi ingat sama abahnya diangkat tangan, diterima. Terus, maka yaitu sampai pahalanya itu kepada ibu bapaknya. Karena yang demikian itu dibilangkan daripada usahanya. Iya, kan usaha dia. Dia yang nikah gobel tuh. Dia yang ngurupin. Jadi anak. Ini dari amal dia. Karena adalah ibu bapaknya itu sebab bagi wujud anak itu. Iya, sebab ayah. Karena firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Kami jadikan tiap suatu itu dengan sebab, maka dengan sebab itu akibatnya. Artinya dengan sebab kawin akibatnya pada anak, loh. Terus. Artinya, kami jadikan bagi tiap-tiap sesuatu akan sebab, maka mengikut ia akan sebabnya itu. Adapun kejahatan anak itu, maka yaitu tiada sampai kepada ibu bapaknya itu. Cuman anak jahat. Ulama bilang, kita kalau punya bapak udah nggak ada, semua kerjaan kita yang nggak beres didatangi sama malaikat di kuburnya, kayak televisi gitu. Lagi zina, lagi minum, lagi judi, lagi pukulin orang, apa yang dikerja nggak baik pokoknya. Abahnya, maknya tahu kan, kesian. Orang sudah dikubur, dibikin susah. Itu kelihatan jelas betul, sampai jerit-jerit bapaknya. Bapak udah didik nih, urusan dia, cuman kan nggak enak. Kuburan itu bapak selamat, senang, lagi enak-enak dikubur, ngelihat gituan. Bukan siksaan, enggak, dia senang. Itu dikubur senangnya luar biasa. Makanannya, lu lihat sepeta, tingginya paling afdal 2,10 meter dalamnya. Itu yang lihat. Tapi dia yang masuk alam, namanya barzakh. Di situ ada makanan, minuman, dan segala macam kesenangan sambil nungguin kiamat datang. Allah Ta'ala bilang, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan orang yang mati itu, al-wara' maknanya al-amam, suatu alam barzakh. Dia diam di situ sampai hari bangkitan. Adanya barzakh itu dekat antara langit sama bumi. Bukan di langit, di tengah-tengah. Cuman kita nggak tahu yang mana ini di mana. Entar asal Israel udah ambil, dibawa ke situ, kumpul dari situ. Terus. Karena firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kami tidak timpai
dosa seorang kepada orang lain, masing-masing tanggung sendiri-sendiri besok. Terus artinya, dan tiada jadi dosa itu akan dosa orang yang lain. bisa. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, yaitu apabila mati anak itu dahulu daripada ibu bapaknya, maka adalah anak itu jadi mensyafaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat. Itu sahabat sampai tanya, ini masalah nih, kalau dia punya anak cuma satu masih dibela, kata dia. Dan itu anak lontong di depan pintu surga, ini bapak saya nggak mau dia masuk neraka. Itu anak kecil itu ditunggu sama malaikat itu. Namanya celengan, simpenan. Itu membelanya mati-matian. Hatta sakta, keguguran 4 bulan. Membela diri besok jadi orang sempurna. Terus Karena riwayat hadis daripada Nabi SAW bahwasanya ia bersabda, Innat tifla, ya sungguhnya anak laki, anak kecil itu ya jurru bi abawaihi ilal jannah, mendorong kedua orang tuanya ke surga. artinya bahwa sesungguhnya kanak-kanak kecil itu menarik akan dua ibu bapaknya kepada surga. Dipaksa itu. Walhasil dia berani sama malaikat itu, dia berani dah. Dia benar. Itu kalau dapat anak yang soleh, bagaimana? Ini yang fasik, ada fasiknya nih, ada yang nggak benernya, ada maksiatnya. Nabi bilang kalau 2 anak sama juga orang dikawal gitu, waktu mau masuk jalan itu barisan, dijagain sama itu anak bapaknya, jangan sampai miring ke jahanam. Nah, kalau anak nggak dididik, gimana bisa dia ngebela? Ada keluarga nggak tahu agama sama sekali, banyak nggak ngerti, nggak tahu Allah, nggak tahu Rasulullah, nggak tahu, naudzubillah. Terus Sabda Nabi SAW, Innal mauluda yuqalu lahu udkhulil jannah, sesungguhnya orang yang dilahirkan itu anak, nanti malaikat bilang masuk surga ente. Lantas fayaqifu ala babil jannah, dia berhenti di depan pintu surga, dia nggak mau masuk. fayadhillu muhbati'an ay mumtali'an ghaidhan wa ghadaban wa yaqulu la, Marah itu anak. Itu malaikat diomelin, nggak mau saya mau sama bapak ibu saya tuh bawa juga. Terus la adkhulul jannah illa wa abawayya ma'i, saya nggak bakal masuk surga kecuali 2 orang tua saya sama-sama saya masuk. fayuqalu Maka dikata adkhilu abawaihi ma'ahu, masukin deh 2 orang tuanya sama tuh anak. Gitu. Ini benar, ada orang satu rumah tangga nggak tahu agama sama sekali. Ada. Total sekolah aja.
jadi insinyur, jadi profesor, jadi mayor. Dunia sebentar lu jadi profesor 10 kali lah, paling nggak 70, belum mati dah. Anak kecil ya. Kalau bulu Pak, kalau udah balik masing-masing. Artinya bahwasanya kanak-kanak yang mati kecil itu dikata baginya, masuk engkau akan surga. Maka berhenti ia di atas pintu surga. Betul. Maka bernaung ia di sana, padahal ia marah sama malaikat. Artinya penuh ia sangat marah dan berkata ia, tiada aku mau masuk ke dalam surga melainkan kedua ibu bapakku sertaku. Nah ini anak kecil ini sampai berani sama malaikat begitu, kenapa? Memang dia nggak punya dosa. Ulama bilang kalau ada Kristen, Konghucu, Buddha, segala macam agama yang di luar Islam punya anak mati kecil, besok dipanggil sama malaikat, nggak langsung dimasukin ke neraka. Kau mau pilih mana, ini surga, ini jahanam, kau pilih. Kalau dibilang saya mau pilih surga, selamat itu anak kafir itu. Sebelum balik, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak ada siksaan bagi orang yang manapun sampai kami bangkit dulu Rasul. Jadi kalau ada orang di satu negeri 10 juta nggak kenal Nabi Muhammad, nggak tahu Allah, dia nyembah puunan, udah tua-tua lagi, tapi dia nggak dengar sama sekali bahwa Nabi Muhammad itu ada, bahwa perintah Islam ada, masuk surga semua itu. Biar dia nyembah puunan. Ini Allah Ta'ala adil. Dia dengar dulu itu dakwah sampai ke kupingnya, dia tolak, nah di situ baru ada hukum. Kalau dia nggak tahu, enggak. Saya pernah tanya itu anak jadi apa itu? Jadi wildan, sama sederajat sama wildan dan mukhalladun. Jadi pelayan, itu si anak kafir itu di surga, melayani orang-orang surga. Begitu. Kalau dibilang saya mau ikut bapak saya, nah baru jangan nggak keluar lagi selama-lamanya. Di cuman pertanyaannya pilih mau surga, neraka, ya mana? Dia bilang saya mau surga, sudah selamat. Sebab anak kecil itu belum ada, mukallaf itu belum ada dosa. Terus maka dikata akan malaikat yang menanggung pintu surga itu, masukkan oleh kamu akan kedua ibu bapaknya itu sertanya ke dalam surga. Itu Ridwan, malaikatnya alaihi salam. Dalam ilmu tauhid yang wajib kita kenal malaikat itu 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Halah. Kerjaannya, fungsinya mesti tahu atau Jibril urusan wahyu dan turun tiap tahun dia malam Lailatul Qadar. Mikail bagian air, urusan keran ledeng, hujan, tutup, mati, buka. Yang turunkan Allah, cuman diwakilkan dia.
Israfil bagian tiup trompet. Israel urusan mati. Munkar wa nakir di kuburan. Kemudian Raqib Atid, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak kau berkata-kata melainkan dua pundakmu diapit sama dua malaikat, yaitu Raqib di kanan, Atid di kiri. Malik bagian Jahannam, Ridwan bagian surga. Itu kalau orang Islam nggak kenal, kena kekemplang loh. Kalau dulu kita ngaji di kampung begitu. Nabi 25, biar namanya nggak teratur, nggak kagak apa-apa. Syuaib siapa? Nabi dan Rasul, cukup. Ilyas, Nabi dan Rasul. Ada Nabi aja, nggak wajib kita kenal. Kalau kita kenal indah, alim namanya. Itu ilmu yang nggak wajib dituntut, seperti Khidir, Daniel alaihissalam. Banyak anbiya, Iskandar, Dzulkarnain, itu Nabi. Inti nggak kenal nggak apa-apa. Tapi kalau yang 25 di Quran ini nggak bisa nggak kenal. Mesti kenal dari Adam sampai Muhammad SAW. Nggak boleh enggak. Terus. Dan lagi sabda Nabi SAW, man mata walahu ithnani minal walad. Tuh. Siapa yang mati ninggalin dua anak kecil, waqad ihtadara bi hadarin minan nar. Berarti dia jadi perisai dengan perisai dari neraka, kayak dia punya pintu sendiri gitu. Nah, ini Jahannam nih menyala nih, dia jalan di sini nih. Anaknya yang jagain tuh yang dua. Artinya, barang siapa mati baginya dua daripada anak yang kecil, maka sesungguhnya telah tertegah ia dengan suatu yang menegahkan daripada api neraka. Kata sahabat, kalau saya tanya satu, mungkin Nabi juga bilang iya. Terus. Dan lagi sabda Nabi SAW, man mata lahu thalathah lam yablughu al-hantha adkhalahu Allah al-jannah bifadlihi wa rahmatih. Siapa yang mati? Lahu thalathah. Iya, siapa yang punya 3 anak terus ya? Lam yablughu al-hantha, belum balik. adkhalahu Allahul jannata bifadlihi. Allah Ta'ala masukin surga dengan anugerahnya, kurnianya yang besar, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Iyahum. Iyahum. Iya. Artinya Qila ya Rasulullah wa ithnani, qala wa ithnani. Ya. Kalau tuh anak bukan 3, 2, saya bilang ya 2 ya baru gitu sama. Terus artinya barang siapa mati baginya 3 anak kecil yang tiada sampai mereka itu akan berdosa. Kan ini udah balik tadi. Kan dia tanya nih, mesti anak kecil. Kalau udah ngawur nggak bisa. Terus niscaya memasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam surga dengan anugerahnya dan rahmatnya akan mereka itu. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah, dan jikalau mati baginya 2 anak, adakah dimasukkan akan dia ke dalam surga? Maka ya, kata Nabi,
Sabda Nabi SAW, dan jikalau mati baginya 2 anak pun, niscaya masuk ia ke dalam surga. Itu ada di bawahnya tuh. Seandainya 1, kalau nggak salah di situ ada tuh. Cuman nggak ditanya. Terus. Dan faedah yang kedua, Ya. faedah nikah, Ya. memecahkan akan syahwat. Ya, lihat bengong aja. Lu pelintir sendirian. Lu adu mau guling. Kalau kerjaan lu kayak bengong bayangin perempuan. Nggak dosa. Cuman kalau ibadah jadi waswas. Yang haram kalau ada zatnya. Kalau nggak ada zatnya enggak. Cuman kan jadi nggak mantep. Itu pecahin syahwat itu supaya pikiran nggak ke situ, pikiran nggak kebawa di dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, depan lupa kan ribet, nablak, ribet kan. Nah itu maknanya pecahin syahwat. Bini itu harus mau, wajib mau. Rasulullah bilang ayyima imra'atin da'athu ayy rajulin da'athu imra'atahu ila firashihi fa'aba fa'alayha la'natullah hatta yusbihah. Mana-mana perempuan diajak lakinya ke tempat tidurnya dia kagak mau, dilaknat Allah sampai subuh sama malaikatnya. Nggak bisa alasan. Kok laki ditarik bini enggak? Sekarang sebaliknya, bininya yang ngebet nih, ditarik, gua nggak mau, nggak apa-apa. Sebab laki itu menurut dia punya keadaan lingkungan dirinya dan situasinya. Kalau situasinya tenang, pikirannya enak, itu baru ada syahwat. Kalau lagi mau diubar-ubar polisi atau mau dibui, bininya seret, nggak bisa loh. Nggak mungkin. Dan perempuan itu kerjaannya cuma dandan yang rapi, udah. Yang wajib cuma itu, ibadat 5 waktu, puasa Ramadan. Kalau punya duit dia sedekah, duit dia lebih, bukan duit lakinya. Yang lebih dipiara anaknya. Kalau nggak mau nggak bisa. Itu kesian terkutuk itu. Tapi kalau lakinya maafin dia, enggak. Orang kalau udah nikah, udah habis udah lost, nggak ada slotnya lagi. Mau pergi mana aja boleh. Sayyidina Umar bilang, halaktu rakibi ya Rasulullah, terbalik-balik tunggangan saya ya Rasulullah. Sahabat nggak berani ngomong langsung kotor gitu, nggak mau. Wa ma ahlakaka, apa yang bikin terbalik-balik? Dia bilang, saya punya bini, saya putar sini. Nabi kata, agbil wa adbir wa taqid dubur. Ngadep mana aja, cara apa aja, asal jangan pantatnya tuh biar tekus tuh. Terus siapa pantatnya boleh bawa anak tuh.
Saya mau tugas saya kalau ahli Syiah di sini. Itu paham syaitan itu. Dubur itu tempat berak, mani itu suci. Masa ditaruh di adi barang kok najis? Masih ada lagi dikit waktunya ya. Memecahkan akan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hati di dalam berbuat ibadah. Jadi kalau udah jima, pecah tuh syahwat, udah gak ada pikiran ke situ lagi. Itu Allah Ta'ala contohin di kucing dah. Tuh kucing repot banget kalau mau kawin begitu tuh, dia muter aja. Mau jadi tunggangin nih, mau blok lama banget dah. Tengah, yang perempuan cakal itu laki. Kalau dua-duanya sehat, habis pecah tuh syahwat. Dideketin lagi, moh. Begitu. Cuma kalau belum, iya. Nabi pesan pendidikan bukan adanya di yang pintar di barat nggak tahu apa itu goblok itu. Yang punya ahli ini nggak tahu apa perempuan dia nggak tahu. Nabi ajarin umatnya sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ahadukum ila imra'atihi kama ta'tiyal 'iru alatan. Jangan sekali-kali kau datang kepada binimu seperti keledai datang sama perempuannya. Jangan tuh. Bluk. Begitu keledai. Wal takum bainahumar rusulu. Di sini bukan jamak rasul. Makanya sahabat tanya, wa mar rusulu ya Rasulullah? Ini rasul di sini apa nih maknanya? Nabi jawab, al-qublah wal mulamasa. Cium dia, peluk dia, pegang dia. Sebab mani perempuan adanya di tete. Mani lu adanya di belakang, di sulbi sini. Yakhruju min baini sulbi. Nah, jadi jaraknya jauh. Ini si Taraib deketin dulu, bejok sampai dia hanana, udah gak nyanggup, udah tinggal deket lagi, baru jima, menang loh. Tapi kalau kayak tadi itu jumlah lo yang keluarnya kagak, ditendang lo, goblok lo. Itu ajaran Islam, itu aturan Islam, itu yang dari Rasulullah, bukan dari Barat. Allahumma ighfir dzunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana wa tahhir qulubana wa hassin man galabana wa 'afina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa 'ala ta'atika a'inna. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa ma'a at-tadbir bima jarat bihi al-maqadir innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. يا حبيبك محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معزوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. آمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Angkat deh. Saya mudah-mudahan